Selamat pagi saudara, kita masuk di sesi dialog dalam Kompas Sosial. Untuk edisi hari ini kami membahas terkait dengan adanya larangan dari Kerajaan Arab Saudi terkait dengan pelaksanaan umroh dari beberapa negara yang dihentikan masuk ke Arab Saudi. Ini untuk mengantisipasi corona masuk ke Arab Saudi, dan tentunya Indonesia juga salah satu negara yang kemudian mendapat larangan itu. Lalu bagaimana dampaknya terkait dengan pelaksanaan umroh di Indonesia? Lalu seperti apa sikap resmi dari pihak Kementerian Agama dalam menyikapi larangan ini? Ini akan kita bahas bersama dengan Kepala Bidang Urusan Haji dan Umroh Kementerian Agama Wilayah Sulawesi Selatan, ada Pak Kaswat Sartono. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Kaswat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kaswat sudah hadir di studio Kompas TV Makassar. Sama-sama. Beritahukan kepada kami bagaimana pernyataan resmi dari pihak pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama menyikapi adanya larangan dari Arab Saudi untuk menghentikan sementara pelaksanaan umroh dari beberapa negara termasuk Indonesia. Ya, terima kasih. Terkait dengan kebijakan Kerajaan Arab Saudi tentang penundaan penerbitan visa dan penundaan kedatangan sementara warga asing ke negara Arab Saudi, termasuk adalah jemaah umroh, tentu Kementerian Agama menghormati dan menghargai sikap dan kebijakan Kerajaan Arab Saudi dalam rangka menjamin keamanan jamaah, dalam rangka mencegah terjadinya pelebaran virus corona itu. Tentu kita hargai. Oleh karena itu, tentu ini adalah dalam rangka membangun kerjasama yang semakin baik dan semakin harmonis antara Arab Saudi dengan Indonesia. Lalu sikap resminya menghargai begitu. Ada instruksi dan himbauan begitu terkait dengan pelaksanaan umroh, baik itu kepada seluruh travel umroh yang ada di Indonesia ataupun para calon-calon jemaah umroh begitu. Iya, karena ini kebijakan negara, tentu dampaknya luas sekali. Dampak jamaah ibadah umroh, dampak ekonomi, dampak banyak hal, apalagi dampak psikologis. Nah, itu luar biasa. Terkait dampak jamaah umroh, yang paling mendapat dampak besar itu kan jamaah haji, terutama jamaah haji yang sudah siap sekali untuk berangkat. Siapa mereka? Adalah mereka yang sudah memiliki visa, yang punya terbit visa. Nah, keadaan yang lalu pada saat kebijakan itu keluar, yakni tanggal 27 ya, itu keluar itu kan ada dua kategori jamaah yang ada di Saudi. Ada jamaah umroh yang sudah berada di Arab Saudi, ada jamaah haji yang pada saat keluar kebijakan itu sementara ada di udara, Pak. Terbang menuju ke sana. Nah, bagi jamaah umroh yang sudah berada di Saudi, saya kira itu gak ada masalah, tinggal menyelesaikan programnya kemudian pulang, itu gak ada masalah. Yang bermasalah adalah yang kita cemaskan kemarin itu bagaimana jamaah haji yang sudah terbang ke sana kemudian nanti dideportasi. Nah, itu yang kita cemaskan. Nah, untuk dari Sulawesi Selatan kemarin memang ada satu penerbangan dari Makassar langsung ke Jeddah, Madinah. Langsung ke Madinah itu ya alhamdulillah bisa melanjutkan. Tapi memang ada informasi, ada berita yang mendarat di Jeddah itu ada yang kabarnya dipulangkan kembali. Tentu itu benar dengan kabar itu? Benar itu. Bahkan ada yang sementara di bandara di Jakarta. Kalau di Makassar alhamdulillah tidak ada. Tetapi itu Jakarta, Surabaya, Makassar itu kan bagian dari Indonesia. Oleh karena itu tentu ini menjadi perhatian semua pihak termasuk media. Nah tadi Anda sudah sempat menyinggung bahwa yang merasa risau dan cemas juga bagi jemaah haji. Ini kita tadi menyebutkan bahwa ini jemaah umroh begitu ya, tapi Anda sudah menyinggung jemaah haji juga yang merasa risau begitu. Apakah ini memang berpotensi larangan ini akan sampai pada saat pelaksanaan haji begitu? Menurut analisa saya kira tidak sampai ke sana. Yang ini khusus untuk umroh ya, karena kan begini, ketika larangan ini makan waktu yang panjang, itu dampaknya kan luar biasa, termasuk dampak ekonomi. Ekonomi terkait dengan penyelenggaraan umroh itu kan ekonomi kan roda ekonominya kan luar biasa. Kalau sampai terlalu lama
saya kira ini juga semua pihak tidak diuntungkan. Oke, baik. Itu harapan kita semuanya ya. Kiranya penundaan ini tidak berlangsung lama. Nah, khusus untuk di wilayah Sulawesi Selatan begitu, adakah informasi yang Anda dapatkan terkait dengan dampak dari penghentian sementara perjalanan umroh dari Indonesia ke Arab Saudi ini, termasuk adakah jamaah umroh yang kemudian mendapatkan dampak sehingga mengalami kerugian dan lain-lain? Ya, pertama-tama yang kami hubungi setelah informasi itu keluar adalah penyelenggara, yaitu penyelenggara perjalanan ibadah umroh yang biasa dikenal dengan PPU. Itu yang kami telepon, yang pada saat kebijakan itu keluar adalah jamaahnya itu sudah siap berangkat. Karena apa? Karena visanya sudah ada. Apa jawaban mereka? Terus terang ini adalah sepengetahuan mereka, ini adalah kejadian pertama. Belum pernah ke pemerintah Arab Saudi menangguhkan penerbitan visa sekaligus penangguhan datangnya jamaah umroh. Ini pertama kali. Bahkan beberapa waktu lalu kan ada virus yang disebabkan dari air kencing unta ya, apa namanya, MERS itu tidak sampai menghentikan proses itu. Nah, dari sini maka ini kejadian dianggap kejadian luar biasa. Kejadian luar biasa. Karena virus corona ini bukan hanya di Arab Saudi, tetapi seluruh dunia hampir. Oke, baik. Lalu adakah angka yang bisa disebutkan untuk jamaah umroh di wilayah Sulawesi Selatan yang terkena dampak tidak jadi berangkat dan batal berangkat itu? Iya. Berapa? Jadi data antara jamaah haji dengan jamaah umroh bagi Kementerian Agama itu posisinya berbeda. Kalau jamaah haji, karena seluruh prosesnya itu ditangani oleh Kementerian Agama, mulai pendaftaran, pembayaran, manasik, pemberangkatan, sampai pemulangan ada di database Kementerian Agama. Tetapi untuk umroh, penyelenggara umroh itu kan pemerintah memberikan amanah kepada masyarakat. Dalam hal ini penyelenggara umroh. Oleh karena itu data pastinya itu ada di Siskopato Pusat. Nah, untuk data pastinya, untuk pada saat keluar aturan itu, data jamaah haji yang sudah mendaftar itu ada 33.914. 33.000 untuk pemberangkatan tahun ini? Tidak, untuk proses pendaftaran. Proses pendaftaran. Nah, kemudian kalau dikurangi pemberangkatan, saya kira data itu masih ada sekitar 17-an ribuan. Nah, sekarang yang kita wanti-wanti, kita melakukan koordinasi baik kepada PPU, kepada Kementerian Agama Kabupaten Kota, maupun bahkan kita koordinasi dengan pihak kepolisian adalah mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan terkait dengan jamaah yang sudah punya visa, yang sudah sangat siap. Misalnya ada daftar pemberangkatan tanggal 2 Maret, ada jadwal tanggal 4, tanggal 8, ini kan sudah waktu, orang kan sudah siap sekali. Sudah dekat. Nah, itu oleh karena itu kami melakukan koordinasi dengan PIHK, PPU, melakukan edukasi dan pendampingan kepada jamaah agar supaya tidak stres ya. Oke. Nah, informasi yang Anda dapatkan dari penyelenggara panitia penyelenggara ibadah umroh atau PPIU ini, langkah yang mereka lakukan apa? Apakah dengan adanya penundaan ini mereka dengan batal berangkat benar-benar biaya yang sudah mereka setorkan mungkin sudah tidak bisa dikembalikan, atau langkahnya adalah penundaan begitu? Pada saat sudah kembali diizinkan lagi perjalanan umroh ini, mereka barulah diperbolehkan berangkat begitu. Artinya ini semuanya hanya sekedar penundaan begitu. Apakah seperti itu? Karena ini bukan pembatalan, ini penundaan. Tentu para penyelenggara perjalanan ibadah umroh itu sudah betul-betul siap. Bahkan kemarin ada yang menyampaikan kepada saya telepon, Pak Ustadz, saya sebagai pelaku bisnis, tentu untung rugi itu biasa ya.
Tetapi saya tidak terlalu risau karena ini bukan pelanggaran kami, ini bukan kesalahan jamaah, tapi ini kebijakan negara, kebijakan Arab Saudi. Oleh karena itu kami sudah melakukan koordinasi dengan berbagai stakeholder, baik penerbangan, hotel, konsumsi, dan transportasi. Karena ini seperti hotel di Arab Saudi, itu kan pelanggan tetap. Jadi saya kira bisa di-reschedule. Berarti artinya akan dilakukan penyesuaian begitu ya? Penyesuaian ya. Penerbangannya akan ditunda, kemudian pemberitahuan informasi juga kepada pihak hotel dan lain-lain juga disampaikan begitu dan itu semuanya bisa dilakukan begitu dan akan diberangkatkan ketika izin sudah mulai dikeluarkan kembali. Baik. Baik, selanjutnya kita akan masih bahas. Ada yang ingin ditambahkan? Mungkin yang ini ya, ini yang menjadi problem besar itu problem psikologi. Kalau misalnya berangkat sudah waktu, misalnya ada jadwal tanggal 1 atau tanggal 3 Maret, tanggal 3 lah. Orang sudah siap. Yang biasa ada kearifan lokal Sulawesi Selatan itu kan, kalau mau pergi umroh itu kan pamitan sama tetangga. Ada syukuran, acara selamatan dan lain-lain begitu. Itu ini yang secara psikologi dan sosial. Dampak psikologinya yang mungkin bisa kita lihat begitu, apalagi dengan budaya kita di Sulawesi Selatan. Itu kearifan lokal yang luar biasa. Oke, baik. Nanti akan kita lanjutkan lagi, termasuk juga kita akan menanyakan begitu bagaimana upaya dari Depak kemudian untuk bisa membuat jemaah umroh ini tidak merasa khawatir, menjamin untuk kepergian mereka hanya sekedar penundaan begitu. Tetap bersama kami di Kompas Sulsel. Kembali lagi bersama saya Indra Bakti di sesi dialog. Kita masih memperbincangkan terkait dengan larangan perjalanan umroh dari Kerajaan Arab Saudi terhadap beberapa negara termasuk Indonesia. Dampaknya tadi juga sudah disebutkan, ada banyak dampak yang kemudian terjadi dan dialami oleh masyarakat, termasuk kondisi psikologi yang kemudian dalam waktu dekat harus berangkat tapi ditunda dan lain-lain. Nah, kita akan kembali berbincang dengan Pak Kaswat Sartono yang merupakan Kabid Urusan Haji dan Umroh Kementerian Agama untuk wilayah Sulawesi Selatan. Pak Kaswat, tadi di awal-awal Anda menyebutkan bahwa larangan terbit di tanggal 27 pagi. Kemudian ada sebagian jemaah di Indonesia yang sudah menuju ke sana. Bahkan dikabarkan pula ketika mereka sesaat sampai di sana, mereka kemudian dipulangkan. Itu seperti apa nasib jemaah yang mengalami itu, Pak Kaswat? Bagaimana penanganannya begitu? Otomatis apakah ada ganti rugi atau seperti apa bentuk penanganan kepada jamaah yang dipulangkan? Ya, terima kasih. Penyelenggara travel ini kan sebagian besar adalah tokoh. Yang kedua, mereka ikut bergabung di travel itu karena pertemanan, ada hubungan emosional. Kemudian ada tokoh. Dan secara legal formal mereka memiliki izin dari Kementerian Agama. Apa artinya? Bahwa posisi direktur, posisi pemilik travel itu dalam pandangan jamaahnya itu memiliki trust yang kuat. Oleh karena itu ketika misalnya di Jakarta kemarin ada penundaan, begitu ada penundaan tidak boleh berangkat karena di close untuk terbang, dengan cepat penyelenggara itu memberikan edukasi dan memberikan apalah yang perlu disampaikan kepada jamaah, dan alhamdulillah tidak ada juga gejolak. Misalnya yang di Juanda maupun di Soekarno-Hatta. Itu yang batal berangkat begitu ya. Bagaimana kemudian yang sudah berangkat kemudian dikembalikan? Yang sudah dikembalikan kami kebetulan alhamdulillah sampai hari ini belum ada laporan jamaah itu dari Sulawesi Selatan. Kita ketahui memang belum ada laporan. Belum ada laporan. Yang belum ada laporan. Itu adalah karena setahu saya kemarin saya sangat mengikuti informasi ini karena pas terbit larangan di tanggal 27 kami mendapatkan informasi dari maskapai penerbangan Lion Air, itu masih ada pemberangkatan jamaah umroh sekitar 430 orang dari Makassar, Sulawesi Selatan melalui Lion Air begitu. Tidak ada informasi yang Anda terima nasib dari 430-an jamaah umroh ini, apakah mereka tetap diperbolehkan di sana menjalani ibadah umroh atau bagaimana? Kalau yang itu penerbangan terakhir Makassar Madinah via Lion Air, saya ikuti luar biasa itu. Ya sebagai
pejabat yang punya tanggung jawab terkait itu, kemudian ada gejolak dan gejolak masyarakat luar biasa. Kami ikuti detik per detik karena ini perintah dari pimpinan. Jadi pada saat aturan itu keluar, itu memang sementara terbang. Sementara terbang. Yang pemilik direktur itu beliau berada di Jakarta, kemudian sama-sama komunikasi. Itu juga mengikuti perkembangan. Begitu mendarat, itu masih was-was. Kenapa was-was? Boleh nggak masuk? Belum. Tapi begitu proses imigrasi berjalan, itu sudah agak tenang. Tidak lama berikutnya ada informasi dari tour leader, laporannya ke direktur ke saya, ke kami, itu jamaah sudah menuju hotel. Oke, wow, beruntung ya. Ya, itu begitu. Akhirnya apa kesimpulannya? Alhamdulillah berkat doanya 300. Iya, ini begitu dramatis sekali gitu ya, karena pada saat itu saya juga melaporkan begitu terkait dengan situasi yang ada di Makassar saat itu, karena larangan terbit di pagi. Sekitar 430 dari 5 travel yang ikut pada saat itu juga terbang pada saat itu, dan kekhawatiran apakah diterima atau tidak di sana. Dan alhamdulillah Anda sebagai penanggung jawab untuk pelaksanaan ibadah umroh dan haji di Makassar menyampaikan bahwa mereka aman, mereka masih tetap diperbolehkan begitu. Artinya sekarang begini, yang sudah memegang visa sudah lengkap, berarti sudah tidak bisa sama sekali ya. Sudah tidak bisa sama sekali untuk pemberangkatan. Untuk sementara ini ya. Untuk sementara ini. Jadi sebelum ada surat edaran kembali terkait dengan pencabutan penundaan itu, saya kira tidak ada lagi penerbangan ke sana. Karena itu memang sangat ketat. Di surat yang dikeluarkan yang berbahasa Arab itu memang ketat. Oke, baik. Dan Pak Kaswat tadi tidak bisa lebih jauh lagi menjawab tentang pertanyaan saya bagaimana nasib jemaah umroh yang sudah ada di sana kemudian mereka ditolak dan dikembalikan ke Indonesia karena belum ada untuk wilayah Sulawesi Selatan ya. Itu kira-kira gimana penanganan begini itu, ya? Pak? Itu jamaah kalau misalnya yang aja ada jamaah Sulawesi Selatan itu dia mendaftar, itu kan bukan hanya travel yang di Sulawesi Selatan. Jadi travel itu ada 3 kategori, Pak. Ada travel yang kantor pusatnya di Sulawesi Selatan. Ada travel yang berkantor di luar Sulsel, punya cabang di Sulawesi Selatan. Ada travel yang tidak punya izin di Sulawesi Selatan, misalnya di Kalimantan Timur atau di Jakarta, tapi ada jamaah dari Sulawesi Selatan mendaftar di sana. Jadi diberangkatkan ke sana. Nah, sampai hari ini belum ada laporan travel ini ada jamaah yang dideportasi, dikembalikan, belum ada. Nah, kalau belum ada ini kan ada, paling tidak juga ada 2 alternatif, apakah betul-betul tidak ada atau menyimpan baik-baik bahwa supaya rekam jejak travel itu baik. Padahal andai kata itu kembali kemudian ada laporan, itu saya kira nggak ada masalah karena ini bukan kesalahan travel, tapi ini sebuah kebijakan negara. Baik. Oleh karena itu apabila ada penyelenggara yang memiliki jamaah dari Sulawesi Selatan, saya kira perlu untuk koordinasi dengan kami supaya kita juga melakukan edukasi keluarganya yang di kampung. Sejauh ini Anda juga tadi menjelaskan sebagai orang yang bertanggung jawab begitu terkait dengan pelaksanaan umroh, Anda juga selalu berkoordinasi dengan panitia penyelenggara ibadah umroh atau PPIU. Sejauh ini laporannya tidak ada riak-riak dari jemaah umroh terkait dengan penundaan ini ya kepada travel dan lain-lain begitu. Tidak ada yang terjadi di Sulawesi Selatan begitu ya? Alhamdulillah lah, Sulawesi Selatan itu terkadang dalam sisi lain itu kelihatannya keras kasar. Itu buktinya contoh kalau ada demo ya. Ada masalah sedikit demo. Tapi satu sisi lain terkadang sangat dewasa menghadapi situasi. Contoh, puncaknya itu adalah kasus Abu Tur. Awal 2018, 86.720. Walaupun memang banyak yang dirugikan, tapi tidak ada demo, nggak ada pembakaran, tidak ada. Demo sih ada Pak sedikit ya, tapi tidak menimbulkan riak yang begitu besar. Iya, itu kesyukuran kan. Dalam satu sisi, rakyat Sulawesi Selatan itu cukup dewasa. Nah, itu satu ya, ada demo-demo kecil lah kemarin itu. Tapi secara umum, sampai di pengadilan itu saya anggap aman, walaupun dalam tanda petik keadilan dan lain sebagainya itu masih problem.
Nah, untuk menghadapi ini, tentu karena ini penundaan, sekali lagi ini penundaan bukan pembatalan. Penundaan bukan pembatalan ya. Dan kami perkirakan juga tidak terlalu lama, mudah-mudahan. Kami diperintahkan oleh pimpinan untuk memantau. Dan satu hal yang kami perlu sampaikan ke masyarakat, ada satu instansi yang saya tidak duga, justru lebih luar biasa. Itu kepolisian, Pak. Itu pimpinan kepolisian di Sulawesi Selatan itu menggerakkan anggotanya, terutama intelijen. Itu bagaimana dia koordinasi dengan kami, travel mana yang anggotanya sudah mau berangkat akan kita kawal. Jangan sampai ada gejala-gejala yang akan dikawal jemaah umrohnya begitu ya. Jemaah umrohnya. Artinya begini Pak, saya juga ingin menanyakan begitu ya. Artinya kalau sekedar penundaan seharusnya tidak ada kerugian begitu yang dialami oleh pihak travel ya. Karena hanya sekedar penundaan, berarti masih ada juga kesempatan untuk mengurus administrasi lainnya dan lain-lain begitu. Itu dijadikan kesempatan. Ketika ada jemaah travel yang kemudian jemaah umroh yang kemudian dirugikan, itu artinya travel membuat sebuah kesalahan karena seharusnya sih tetap berangkat begitu, hanya sekedar penundaan begitu. Itu bisa kita simpulkan seperti itu. Jadi begini, karena ini penundaan, saya yakin seluruh jamaah yang sudah memiliki visa, saya yakin dan akan kami perintahkan semua harus diberangkatkan. Tidak ada alasan tidak diberangkatkan gara-gara rugi, tidak. Karena ini travel itu banyak aturan ya, di undang-undang maupun di PMA Menteri Agama itu sangat ketat. Track recordnya, kemudian bentuk pelayanan, kualitas pelayanan itu sangat dilihat. Apakah nanti bisa bersambung atau tidak. Oleh karena itu mudah-mudahanlah tidak ada begitu. Dan kita berharap Depak juga bisa melindungi jemaah umroh begitu. Artinya ketika ada jamaah di Sulawesi Selatan yang kemudian merasa dirugikan, batal diberangkatkan, entah alasan apa yang disampaikan oleh travel, maka mereka bisa mengadukan ke Depak. Iya, pastilah, karena Depak ini kan negara ya. Negara itu kan berkewajiban untuk memberikan perlindungan, terutama adalah jamaah umroh. Oleh karena itu kami akan melakukan koordinasi dengan berbagai pihak, mohon petunjuk dari pimpinan untuk melakukan hal-hal yang terbaik untuk jamaah. Baik. Ada data nggak Pak, terakhir mungkin, ada data nggak yang dimiliki oleh pihak Kementerian Agama untuk wilayah Sulawesi Selatan per tahun itu keberangkatan jamaah umroh itu berada di kisaran berapa ribu Pak ya? Jadi data itu bukan, kalau data ya, itu bukan berdasarkan travel ini, tapi data yang kami miliki di Siskop atau sistem komputerasi terpadu itu adalah berdasarkan domisili. Nah, kita punya. Iya. Ada kisaran angka? Ada, tetapi saya tidak hafal. Baik. Karena, mungkin saking banyaknya juga ya untuk wilayah Sulawesi Selatan begitu. Memang ini pintu umroh itu tidak sama dengan pintu haji. Kalau pintu haji satu pintu umroh itu banyak ya, banyak kepanitiaan di dalamnya begitu ya. Dan yang satu hal yang itu karena begini. Penyelenggaraan umroh itu masyarakat atau travel yang punya tanggung jawab. Jadi langsung bersentuhan dengan masyarakat. Masyarakat langsung berangkat. Itu yang terakhir Pak, terakhir singkat saja mungkin Anda bisa memberikan sedikit pernyataan kepada jemaah untuk tidak risau dan kepada travel untuk wajib tetap memberangkatkan jemaahnya menunggu izin dari Arab Saudi. Singkat Pak. Ya, terima kasih. Terkait dengan kebijakan Arab Saudi penangguhan penerbitan visa dan kedatangan jemaah umroh ini, kami mohon kepada seluruh pihak, terutama kepada jamaah dan penyelenggara perjalanan ibadah umroh untuk menanggapi, merespon secara positif dan tidak perlu gaduh, karena ini insya Allah akan diberangkatkan. Terkait dengan halal yang yang akan dihadapi, saya kira itu akan ada petunjuk secara teknis dari Kementerian Agama Pusat. Baik, kita akan menantikan begitu sampai kapan larangan ini akan tetap bukan larangan ya, penundaan ini akan tetap dilakukan, dan berharap tidak ada gejolak-gejolak yang berarti begitu yang terjadi di sekitar kita. Terima kasih Kaswat Sartono, Kepala Bidang Urusan Haji dan Umroh Kementerian Agama Wilayah Sulawesi Selatan, sudah hadir di studio Kompas TV Makassar. Terima kasih. Saya Indra Bakti menutup sesi dialog sampai di sini. Informasi lainnya akan hadir saat lagi bersama rekan kami. Tetap bersama kami di Kompas Sulsel. Terima kasih.